Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Gimana kabarnya? Ya tidak terasa bulan demi bulan sudah berlalu di tahun mimpi dan penglihatan tahun 2022 ini. Dan saya ingin bagikan kisah mengenai Yusuf ini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yusuf itu menjuluki Mesir sebagai negeri kesengsaraannya. Salah satu anak Yusuf dinamai dan arti namanya adalah Allah telah membuat aku lupa akan negeri kesengsaraanku. Jadi menurut saya sangat beralasan gitu ya. Yusuf menamai Mesir sebagai negeri kesengsaraannya. Yusuf pun manusia biasa sama seperti kita. Dia juga punya perasaan, dia juga punya semua hal yang kita punya juga gitu ya. Dia manusia biasa. Jadi dia punya banyak alasan untuk menamai Mesir sebagai negeri kesengsaraannya. Betapa tidak, di umur 17 tahun dia harus diseret oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur yang kering, dia dijual sebagai budak, dan dia terpisah dari keluarganya, dari ayah yang sangat mengasihinya, dari adik yang sangat dikasihinya juga. Dia harus terpisah dari keluarganya ke sebuah negeri yang baru, ke peradaban yang berbeda, ke kebudayaan yang sama sekali berbeda, bahkan bahasanya pun berbeda. Ya, tidak mudah bagi Yusuf untuk mengalami situasi itu bertubi-tubi. Dan dalam kurun waktu yang bersamaan dia harus mengalami semuanya itu. Dan dia menjalani kehidupannya di Mesir. Dan banyak cerita yang dia bisa ceritakan. Ya, yang Alkitab katakan tentang Yusuf. Nah, salah satunya yang menarik adalah sekalipun di saat-saat atau dia mengalami situasi yang sulit dalam kehidupannya di negeri kesengsaraannya itu. Yusuf bukan sekedar bertahan di negeri kesengsaraan. Tapi justru dia berprestasi dalam pekerjaannya. Potifar mempercayakan Yusuf sebagai kepala rumah tangga yang kepala dari yang mengatur dari rumah tangganya. Potifar, kecuali untuk menu makanannya Potifar dan istri Potifar tentu itu nggak boleh disentuh oleh Yusuf. Tapi yang lain semua Yusuf yang mengatur. Ya, lalu apalagi ketika dia difitnah, dia dijebloskan sebagai narapidana kemudian bahkan kepala penjara menyerahkan kunci penjara. Dan Yusuf mengatur banyak hal di penjara itu. Yusuf berprestasi. Bahkan kemudian dia menjadi mangku bumi Mesir, menjadi wakilnya daripada Firaun. Yusuf tidak sekedar bertahan di negeri kesengsaraan, tapi dia meraih kemenangan demi kemenangan. Kok bisa? Nah, itu yang kita ingin belajar sama-sama pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Nah, saya ingin bagikan tentang mentalitas korban versus mentalitas pemenang. Jadi saya katakan di awal bahwa Yusuf ini punya banyak alasan untuk dia terjebak dalam yang namanya punya mentalitas korban. Apa sih mentalitas korban? Mentalitas korban adalah orang yang merasa dirinya itu sebagai korban dari kondisi atau situasi yang terjadi di sekelilingnya. Mungkin orang itu bisa ngomong gini, aku seperti ini sekarang ini. Karena ini. Karena ini. Ya, nah cirinya adalah orang yang punya mentalitas korban. Kalau kita ketemu dengan orang yang model gini, biasanya dia akan konsisten menyalahkan orang lain atau situasi atau kondisi atau keadaan di sekelilingnya. Ciri yang berikutnya yaitu dia merasa tidak berdaya. Ini mulai makin parah gitu. Orang mulai punya mentalitas korban yang paling parah, yang lebih parah. Dia mulai merasa tidak berdaya. Mungkin kalau di awal-awal ditandai dengan keluhan, mengeluh, menggerutu dan sebagainya. Ketika makin terus-menerus mengeluh, akhirnya meragukan Tuhan, merasa nggak berdaya dan sebagainya. Ini seperti bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka terus-menerus mengeluh. Mereka sering menyalahkan Tuhan. Ya, mereka merasa menjadi korban dari apa yang mereka alami. Yusuf punya berbagai macam alasan untuk terjebak dalam mentalitas korban ini. Mungkin dia bisa berkata dan pasti pernah terbersit dalam pikirannya bahwa
kenapa Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan hal ini terjadi sementara mimpi yang aku dapat adalah aku akan menjadi pemimpin suatu hari. Tapi kenapa hal ini yang terjadi? Ya. Oh ini gara-gara kokoku nih, gara-gara saudara-saudaraku ini, aku jadi begini. Istri majikanku tuh memang kok yang membuat aku bernasib seperti ini. Gitu ya. Bagaimana sih kok juru minum yang sudah aku artikan mimpinya dengan tepat kok tidak menolongku? Mengunjungiku kah? Enggak, selama 2 tahun ini dia memang melupakan aku. Wah, orang-orang tuh memang mengecewakan. Mungkin Yusuf bisa punya pikiran seperti itu. Mungkin juga ia pernah merasa tidak berdaya, ia marah. Namun ia memilih untuk tidak terjebak dalam kondisi atau mentalitas korban itu. Ia memilih untuk bangkit. Ia tidak mau terperangkap. Ia tidak mau kena jebakan dalam mentalitas korban ini. Dan kita tahu bagaimana cerita selanjutnya. Yusuf kemudian meraih mimpi yang Tuhan janjikan. Ia menjadi mangku bumi atau menjadi wakilnya Raja Firaun. Gimana caranya? Ini akan kita belajar bersama-sama. Semua orang pasti mengalami ujian ini. Termasuk saya dan termasuk Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari. Ketika dalam hidup ini, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, mengalami hal-hal yang tidak mudah, mungkin itu juga terjadi di masa lalu. Sudah berusaha hidup dalam kebenaran, tapi kok masih bergumul secara finansial mungkin, atau secara kesehatan dan sebagainya. Sementara teman Anda yang tidak takut akan Tuhan kok kelihatannya hidupnya makin baik ya, berkelimpahan ya. Kita pasti pernah mengalami ujian-ujian yang seperti ini. Diberhadapkan pada pilihan, mengeluh, menyalahkan situasi, kondisi, menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Nah kita lihat, Mazmur Asaf dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 20. Ya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai sini dulu. Asaf ini merasa bahwa kok gak adil ya hidup ini ya. Kok kenapa orang fasik malah makin kaya, makin berkelimpahan. Sementara aku yang hidupnya sungguh-sungguh berusaha dalam kebenaran kok seperti ini. Aku gak ngerti. Aku gak ngerti kenapa hal itu terjadi. Dia kesulitan memahaminya. Nah kita lihat ayat selanjutnya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Disitulah breakthrough-nya dia. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata habis lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga.
rupa mereka kau pandang hina. Jemaat yang terkasih, dari pemazmur ini dan Yusuf kita belajar bahwa yang pertama, poin pertama yang saya ingin bagikan, di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah yang kita alami, di tengah-tengah situasi kehidupan dunia dan dinamikanya, ya, dan di tengah-tengah perjalanan hidup kita tuh ada perangkap-perangkap, termasuk salah satunya adalah mentalitas korban ini. Gimana caranya supaya kita tidak terperangkap dan jatuh dalam perangkap itu? Yang pertama adalah dari pemazmur dan Yusuf kita belajar yang pertama, tetap percaya pada Tuhan sekalipun tidak mengerti. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok nggak seperti itu? Ya. Hal ini membuat Yusuf bisa berdamai dengan musim kehidupan atau situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Dia mendisiplin dirinya untuk tetap percaya pada Tuhan. Sekalipun dia tidak ngerti kenapa harus jadi budak. Kenapa dia harus jalani difitnah oleh istri Potifar yang keluarganya sudah dilayani dengan yang terbaik. Ya, dia memilih untuk terus percaya pada Tuhan sekalipun tidak ngerti, nggak paham kenapa. Nah, ini membuat Yusuf bisa punya sebuah kehidupan yang dia itu berdamai dengan musim kehidupan atau situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, kita lihat ayatnya di Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan itu artinya hewan itu makhluk yang tidak berakal budi. Hewan itu punya insting tapi tidak punya akal budi, beda dengan manusia. Tapi dia mengalegorikan dirinya dengan hewan, si pemazmur ini. Aku seperti hewan, aku tidak ngerti lagi. Aku harus berbuat apa? Aku tidak ngerti lagi. Harus berpikir seperti apa? Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Tetapi aku memilih untuk tetap di dekatmu. Pemazmur katakan demikian. Kemudian ada tanda baca titik koma. Engkau memegang tangan kananku. Mungkin titik koma itu tanda jeda. Tidak tahu jedanya itu berapa lama. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, tidak ngerti. Sampai kemudian pertolongan Tuhan datang dalam hidupnya. Engkau memegang tangan kananku. Nah Bapak Ibu, yang pertama tetap percaya pada Tuhan sekalipun kita tidak ngerti. Ya, lalu poin yang kedua, bagaimana kita bisa menang, tidak kena dalam jebakan mentalitas korban ini. Yang kedua, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Jangan salah paham dengan Tuhan. Supaya kita bisa menilai dan melihat dengan cara Tuhan. Bukan dari cara pandang kita yang terbatas sebagai manusia. Yusuf berkata demikian, Kejadian 50 ayat 20, ketika kakak-kakaknya datang kepadanya, dan kemudian kakak-kakaknya takut karena Yusuf kemudian memperkenalkan dirinya, kakak-kakaknya memperkenalkan dirinya kepada Yusuf. Yusuf berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ketika Yusuf memilih untuk tetap percaya pada Tuhan sekalipun tidak mengerti. Ketika Yusuf memilih untuk tidak kecewa dengan Tuhan, tidak salah paham dengan Tuhan. Dia bisa melihat situasi hidupnya termasuk yang lalu maupun yang sekarang itu dengan cara pandangnya Tuhan. Dia bilang, kamu memang mungkin mereka ada kakak yang jahat, tapi Tuhan bisa putar balikan itu untuk perkara-perkara yang luar biasa, yang indah. Yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada ungkapan yang berkata seperti ini. Jangan pernah simpulkan sebuah buku jika Anda baru baca setengahnya. Tuhan belum selesai dengan hidup Anda dan saya. Hindari asumsi. Hindari salah paham dengan Tuhan. Amin. Gimana caranya nih?
supaya kita bisa punya, bisa nggak terjebak dengan mentalitas korban dan tidak kecewa dengan Tuhan, ya tetap percaya sekalipun tidak ngerti. Yang membuat kita bisa membuat keputusan seperti itu ketika kita punya yang namanya pengenalan akan Tuhan. Kita perlu berakar dalam pengenalan akan Tuhan. Kembali ke hal yang dasar, bangun disiplin rohani yuk. Ya, seperti ini, bangun pagi-pagi. Atau sekalipun mungkin ketika tidak ada episode doa pagi tiap Sabtu, Anda bisa bangun doa pagi sendiri. Ya, Anda bisa ikuti I Love My Bible ya di apps KMS Church gitu. Anda bisa bangun persekutuan Anda dengan firman Tuhan, baca dan renungkan. Anda bisa memuji menyembah Tuhan. Ya, Anda luangkan waktu, mendisiplin diri, menyediakan waktu yang khusus untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Dia lebih lagi. Ya, seperti pemazmur bilang, victory-nya terjadi ketika apa? Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk dalam tempat kudus Allah. Itu bicara soal secret place, itu bicara soal bangun saat teduhmu pribadimu dengan Tuhan. Ya. Ketika kita berakar dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita bisa membuat keputusan tadi, yaitu untuk tetap percaya pada Tuhan sekalipun tidak ngerti. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kembali ke hal yang dasar. Seringkali terus pengkhotbah-pengkhotbah mungkin atau berita atau firman Tuhan yang Anda dengar jadi rema dalam hidup Anda seringkali kok bawa kita ke hal yang dasar terus ya. Memang betul Bapak Ibu, nggak ada cara lain. Ya. Nah, firman Tuhan dalam kitab Daniel 11 ayat 32b berkata demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yusuf membuktikan kebenaran firman Tuhan ini. Karena pengenalan akan Tuhan yang dia punya. Dia tetap kuat di negeri kesengsaraannya. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, dia tidak salah ngerti. Dia tetap percaya sekalipun dia tidak ngerti. Ya, dia bukan hanya kuat dan bertahan. Tapi firman Tuhan bilang, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Yusuf bertindak. Yusuf meraih kemenangan demi kemenangan. Dia meraih prestasi demi prestasi dalam pekerjaannya. Dalam apa yang dipercayakan di tangannya, Tuhan yang membuatnya berhasil. Siapa tidak kenal Yusuf? Dia salah satu orang yang terbesar mungkin namanya di muka bumi ini. Dia bertindak, dia meraih kemenangan bukan sekedar bertahan, Bapak Ibu. Itu yang terjadi pada Yusuf dan juga pada kita. Kalau kita tidak terjebak dalam mentalitas korban ini. Bukan hanya bertahan hidup, tapi melihat kemenangan demi kemenangan, penyertaan demi penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Seperti Yusuf, Potifar pun ngakuin. Oleh karena orang muda Ibrani ini, maka berkat Tuhan itu ada atas rumah tangganya. Kepala penjara pun mengakui bahwa ada penyertaan Tuhan atas Yusuf. Menyertai dia. Firaun apalagi? Firaun ikut menyembah. Firaun mengakui bahwa Allahnya Yusuf itu Allah yang besar. Allah yang berbicara, Allah yang hidup. Itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang luar biasa juga Yusuf itu tidak memanfaatkan ya. Ketika dia meraih kemenangan, tidak kemudian menjadi sok gitu atau arogan. Dia tidak memanfaatkan posisinya sebagai mangku bumi di Mesir untuk kemudian menghukum istri Potifar yang sudah memfitnah dia. Dia tidak menghukum kakak-kakaknya yang sudah menjebloskannya ke sumur yang kering dan menjualnya sebagai budak. Dia tidak menghukum juru minum raja yang sudah ditafsirkan mimpinya melupakannya 2 tahun. Dia tidak. Saya yakin Yusuf punya kualitas mengampuni, punya karakter yang unggul yaitu mengampuni. Karena apa? Dia tidak mau kecewa dengan semuanya itu. Dia bisa ngelihat dengan caranya Tuhan. Bukan dengan egonya atau cara berpikirnya sendiri. Itulah mentalitas pemenang, lebih dari pemenang. Itulah jadi diri Anda dan saya di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini.
Aku punya Tuhan yang besar. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Haleluya.